Saya Pak Pius, sampai sekarang ini saya dibimbing ya. Kalau nggak terima kasih udah itu aja lah. Saya mau kata terima kasih lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Bila hari ini ku sanggup berdiri, betapa besar kasih setiamu Tuhan. Bila hari ini ku melayanimu, ku kan terus bersuka di dalam hidupku, sebab Rohmu yang lebih besar untuk kuatkanku. Tanganmu yang Saya Pak Pius, sampai sekarang ini saya dibimbing ya. Kalau nggak terima kasih udah itu aja lah. Saya mau kata terima kasih lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nyanyi kali? Nyanyi aja nyanyi. Lagi kacau pikiran. Tadi bilang kan hujan hati senang. Iya emang Harus senang tapi ya. nggak masuk. Nggak Saya fokus percaya ya. ya. Saya percaya pasti penghiburan yang daripada Tuhan itu adalah penghiburan yang sempurna. Ini kekuatan yang udah datang, saya udah seneng banget hujan datang. Gak perlu bingung. Iya. Hujan dan panas itu adalah semua Tuhan punya ya. Ada hujan kita bersyukur. Kalau tidak hujan pun bersyukur ya. Sebab Tuhan sudah berikan semuanya ya. Bahkan saya waktu pulang dari rumah Pak Pius itu ya banyak cerita dengan Diana ini ya. Ya memang ceritanya menyedihkan. Saya selalu membangun ya. Semua itu keputusan Tuhan tidak bisa ditawar-menawar. Amin. Ya. Kita pun lagi saya nyanyi begini, ntar pulang di rumah tahu-tahu besok, katanya Bu Esther istrinya Pak Nero dipanggil Tuhan. Nah, ya kan kita tidak tahu ya. Yang kita harus berjaga, harus kita tahu terus dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Sebab hanya itu yang bisa menyelamatkan kita ya. Iman kita tetap terpelihara. Mungkin ada pujian dari GBA ya. Sebab dari GBA kan ada nih Yayasan GBA. Yayasan GBA. Gemar baca Alkitab Pelita Tuhan ya. Mau menaikkan pujian ya. Silakan sambil menunggu, ayo hati senang, hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, mengucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lalu kita tetap setelah ketemu di satu tempat sisa yang luar biasa untuk mengantarkan segala bantuan dari logis GBA ya. Tapi kita bisa bersyukur nggak ada waktu nggak ada yang tahu masa waktu kita ya. Hidup manusia 60 sampai 70 tahun saja firman Tuhan berkata. Tapi balik lagi kepada kita. Kalau Tuhan sudah memanggil buat kita, tidak ada yang bisa bilang berkata tidak. Amin. Amin. Kita percaya pasti Tuhan. Walaupun suasana seperti ini, hujan ya, tapi kita tetap masih berikan kasih setia Tuhan. Kita percaya kepada yang Cici ya, Diana masih setia Tuhan. Walaupun ditinggal oleh suami terkasih ya, ingat sekali lagi janji nikah kita. Ya, saya bilang buat kita, nanti kita juga mengalami seperti ini. Ingat janji kita. Walaupun kita senang maupun susah, walaupun suka maupun duka, sampai mau memisahkan kita, pegang janji nikah kita. Nah, kita kembali kepada Bapa di surga. Satu pujian buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, berkarya buat Tuhan, melakukan buat Tuhan yang terbaik. Masih boleh duduk. Ini pujian dari teman-teman dari GBA. Buat isi di luar semakin kuat, bukan buat semakin percaya kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
semuanya. Selamat malam semuanya. Kita percaya pada hari ini tidak ada kebetulan. Sekalipun saya pun tidak dikasih tahu sama Ibu Yana kedatangan dari KMJ. Sama sekali. Iya, cuman temen Papius. Iya, makanya Ibu ya, kami pun intinya setiap pelayanan kalau Tuhan gerakan ya silakan. Kita semua porsinya sama kok. Tidak pernah ada dibeda-bedakan, amin. Baik dia puji-pujian, baik dia pun firman Tuhan, baik fotografer ataupun jemaat Tuhan, saya teramat yakin Tuhan punya upahnya masing-masing. Saya sangat bersyukur tadi kalaupun saya tidak firman Tuhan, karena sudah diwakilkan sama mama saya kan. Tapi ya karena Bapak alai mengizinkan saya minta maaf. Saya melanjutkan dari firman Tuhan ini. Puji Tuhan, kesempatan pada malam hari ini kita percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan lagu pujian tadi, Tuhan selalu menolong dan selalu menjaga. Dia bukan sekali menolong atau sekali menjaga, tapi selalu dan selalu. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, kita katakan amin. Kita sangat percaya. Jadi kalau saya bisa ada melayani Ibu Yana ketika kita berjumpa di Bekasi, itu bukan satu kebetulan, tetapi satu rencananya Tuhan. Amin. Maka itu saya ngobrol terus sama Ibu Yana, Bapak seperti apa, Bapak orang baik, ya kan? Sampai dengan dengar ceritanya Ibu Yana bisa punya rumah, bisa ada usaha, sekalipun dari kebahagiaannya hanya selang berapa lama Ibu Yana? 7 tahun dalam berumah tangga itu singkat sekali secara logika manusia, tetapi kita tahu walaupun itu singkat, Tuhan lebih sayang sama Bapak. Istri walaupun sayang, anak walaupun sayang, tetapi Tuhan Yesus lebih sayang. Dengan maksud ya, walaupun dengan hari-hari kemarin pandemi, tetapi kita tahu pandemi tidak menghalangi dia tetap dicintai Tuhan. Dia tetap disayang oleh Tuhan. Untuk kita saling menguatkan satu sama lain, bukan hanya kepada keluarga dalam ibadah penghiburan 1 tahun, tetapi untuk kita semua bekal kekuatan untuk menjalani ke depannya. Kita akan buka dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Ketika keluar dan didengar oleh telinga, ada kekuatan dari Tuhan buat kita semua. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai menolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Amin. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saya mau katakan, nyanyian tadi sangat menguatkan saya. Terlebih juga saya yakin buat Ibu Yana dengan anaknya Ferdian, saya mau katakan Tuhan Yesus tidak hanya sekali untuk menolong Ibu Yana dan Ferdian. Bahkan juga Tuhan Yesus tidak akan pernah hanya sekali menjaga Ibu Yana dengan anaknya Ferdian, tetapi dia akan menjaga
selalu menjaga dan menolong. Bahkan juga Dia akan memberi perlindungan buat kita semua. Amin. Maka dari itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, perlindungan bagi kita bukan saat kita hanya menjalani dalam perjalanan hidup kita, baik itu dalam berkeluarga kita sehari-hari menjalaninya, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tidak. Tuhan Yesus itu tidak hanya sebatas seperti itu. Bahkan juga Tuhan Yesus melindungi kita bukan saat kita dalam berbisnis. Oh, kita berdoa, Tuhan Yesus menolong kita pada berbisnis. Tidak. Dalam bekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Saya teramat yakin Tuhan Yesus tidak hanya sebatas melindungi kita hanya seperti itu. Bahkan yang lebih parah, umat Tuhan, ketika dia ada perlu di situ, dia datang kepada Tuhan. Wah, itu banyak sekali anak-anak Tuhan. Ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam terjepit, tekanan keadaan, ataupun saya dengar dari Ibu Yana, sangat sulit ketika ditinggalkan oleh Bapak yang dicintai. Tetapi saya yakin keluarga KMJ pun waktu mengenal Ibu Yana pasti memberikan kekuatan buat Ibu Yana. Saat kita lemah saja, tetapi kita teramat yakin Tuhan memberikan kekuatan itu sepanjang kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Amin. Bahkan kalau kita mau lebih lanjut, Allah tempat perlindungan dan kekuatan, bahkan penolong dalam kesesakan, yang kita harus garis bawahi adalah yang terbukti. Kita coba baca di ayat yang ketiga dan keempat. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan seperti ini. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Ketika bumi berubah, ketika gunung-gunung di dalam laut goncang, saya mau tanya, apakah bumi berubah itu karena manusia? Tidak mungkin. Bumi tidak akan pernah bisa berubah kalau bukan pemiliknya yang berubah. Yes. Gunung-gunung di dalam laut, dia bergoncang. Apakah itu karena kehebatan manusia? Karena manusia sekarang ini penuh dengan kejeniusan yang saya bilang sangat dahsyat. Tapi dengan kehebatan manusia aja, apakah bisa manusia menyentuh gunung yang ada di dalam laut? Tidak mungkin. Saya yakin semua itu adalah Tuhan yang dapat menggoncangkan laut, bahkan bumi dapat berubah-ubah. Tetapi perlindungan dan kekuatan, bahkan penolong dari Tuhan tidak akan goyah buat kita semua. Amin. Amin. Saya yakin itu. Tidak ada jaminan kita. Hanya jaminan di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Turun hujan, bahkan panas kemarau, apalagi malam ini. Saya lihat cuacanya sangat cerah sekali. Kami bahkan berdoa, Tuhan yang terbaik. Karena kami tidak bisa bilang, Tuhan hentikan hujan ini. Emang siapa saya menyuruh Tuhan? Siapa saya untuk bisa pemilik dari semesta alam bilang, Tuhan tolong jangan hujan di sini. Tiba-tiba hujan. Akhirnya apa? Kecewa. Saya cuma bilang, hujan dan panas milik Tuhan. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan tidak terhalau dengan panas dan hujan. Amin. Saya yakin itu. Karena semua Tuhan sudah punya. Apalagi kita, anak-anaknya Tuhan, selalu akan Tuhan lindungi dan berikan kekuatan. Bahkan saya yakini juga, mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Yang harus kita lakukan agar Tuhan tetap berpihak sama kita di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, di dalam apapun. Tapi Tuhan tetap berpihak kita adalah yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa sih orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang kenal Tuhan, yang sudah dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan bukan dilakukan, tapi didebati. Jadi perdebatan. Padahal firman Tuhan itu adalah satu rema. Firman Tuhan adalah satu kekuatan. Firman Tuhan adalah satu solusi. Tetapi orang itu bukan jadi terbaik, tetapi malah jadi benalu buat banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bertemanlah dengan orang yang tepat. Amin. Jangan salah. Jangan kita pun merasa hebat. Kita pun harus perlu orang-orang yang menaungi kita. Sekalipun orang itu menghakimi kita, memberikan kita hal-hal yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Dan yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi bagian kita pun, kita harus tahu diri. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua, bukan hanya buat Ibu Yana dan Ferdian. Kita percaya perlindungan Tuhan sekali lagi, bukan hanya sekali. Bukan hanya kita perlu saja Tuhan menolong kita. Seperti firman Tuhan ayat di kitab Roma, sepanjang hari tangan Tuhan mengulurkan kepada umatnya yang datang kepada Dia. Tetapi anehnya, umat-umatnya Tuhan, Dia tidak pernah datang. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Sekalipun umatku tidak setia, tetapi Tuhan kita tetap setia. Amin. Amin. Dia tidak pernah lelah untuk mengulurkan tangannya kepada kita. Amin. Jadi saya berani yakini, jaminan itu tidak ada di dunia ini, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Saya serahkan kepada. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kembali memotivasi kita ya. Kalau kita tidak perlu ragu akan pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan, dalam segala apapun, pertolongan Tuhan tetap terbukti dalam hidup kita. Saya juga lupa ingat ya, Tuhan pas yang bawa gitar, dan kayaknya dulu yang pimpin pujian. Iya, betul Ibu, betul. Ya, Ada. yang WR Itu baru ya. Emang kalau Ingat dia. kalau yang ganteng pasti ingat. Dan juga yang Ganteng mau bawa mah firman Tuhan, saya baru ingat, oh Bapak ini juga yang bawa firman ya di sana. Jadi kami tunggu juga bulan depan ya. Betul. Iya, bulan depan. Puji Tuhan saudara, karena anak kami ini Yosua kan dalam perintisan ya. Tadi juga saya dengan anak yang kakak-kakaknya, karena kami mau memperbesar yang di bawah kan, bongkar yang atas dulu. Jadi bantu doa kepada bapak-bapak karena kita sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan artinya mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan mengatakan kebaikan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
ibadah kita akan bangkit berdiri. Nanti sebagai ibadah penghiburan tutup ini doanya Bapak Allah ya. Dan hamba Tuhan yang lainnya kita akan doakan Ibu Yana ya. Doain aja Ibu doain. Yana. Ya. Ya. Ibu Yana. Lepas pribadi yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk datang di rumah kediaman Yana. Untuk kami boleh mengenang 1 tahun kepergian almarhum dari suaminya Yana. Kami bersyukur dan berterima kasih kami jumpai Yana dan beserta anaknya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Pendeta Muda Joshua. Biar firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Sebagai penolong yang sangat terbukti dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, amat baik dan luar biasa baiknya bagi keluarga di tempat ini. Kami kembali berdoa, bersatu hati Tuhan, menyerahkan Yana ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Belas kasihan Allah karena tetap fokus kepada firman. sukacita damai Kami percaya Tuhan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita terus ada dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan pas sebagai seorang ibu rumah tangga buat anaknya. Kami percaya ada pagar perlindungan Allah, ada pagar penyertaan Allah yang melindungi dan menyertai dengan sempurna. Terima kasih Bapak memberikan kesehatan, kekuatan buat Yana dan anaknya Tuhan di dalam nama Yesus. Rumah yang di tempat ini Tuhan Yesus senantiasa tolong dan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak sekali lagi semuanya kepada Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada sekalian, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Bapak pimpin, Bapak tolong, Bapak sertai dan kami. Dan Bapak lindungi kami. Senantiasa tibakan kami masing-masing sampai di rumah tangga kami dengan selamat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus nanti saya minta Bapak yang untuk berdoa berkat pada malam hari ini. Baik, sekali lagi Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami berdoa Bapak, saudara kasih kami Tuhan, Baptis Tuhan, yang hari ini mengalami Tuhan, dengan badan Tuhan sakit. Kami serahkan dalam kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan, oleh karena iman kami yang sepakat boleh dapat sembuh Tuhan. malaikat sorry menyembuhkan. Akan pernah berubah Bapak, saya tolong iman Mengalir dalam tubuh sembuh Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ajaib terjadi saat ini juga. Kuasamu mengalir kekuatan Bapak, ujung rambut terus sampai Bapak telapak kaki. imannya Bapak boleh bertumbuh Alami semakin kesembuhan. Pujilah namamu Tuhan, kasih yang menyertai Bapak dan diri Tuhan sebagai istri Bapak menopang Bapak kuatan Bapak terus Bapak, biar terus Bapak rumah tangga mereka Bapak semakin hari berlipat berkati Bapak. Terpujilah namamu Tuhan, kasih setiamu Bapak tak pernah habis-habis dalam rumah tangga mereka Bapak, dan melimpah-limpah Bapak. Di dalam tangan kasih setiamu Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang Tuhan, di dalam tangan kasih menyertai kami Bapak. Terima kasih Bapak. Baik saleh-saleh Kristus kasih jiwa Tuhan, angkat kepalamu melalui kepala tangan melalui kepalamu dan menerima berkat daripada Tuhan.
kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi akan selalu menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah sempat mau datang di rumah saya. Udah gitu hujan-hujan juga pada datang udah puji Tuhan. Saya sangat terima kasih banyak berkat Tuhan. Ada doanya. Makasih Ibu, Bapak. Makasih Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya. Dalam aja deh. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Ayo dah. Badina, ada jengkol ya? Badina ada jengkol ya? Ada jengkol ya? Hah? Ada jengkol? Ada. Makasih ya. Jengkolnya dipindahin aja. Sini. Baru ada ketemu jengkol. Ketemu jengkol. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Bila hari ini ku sanggup berdiri, betapa besar kasih setiamu Tuhan. Bila hari ini ku melayanimu, ku kan terus bersuka di dalam hidupku, sebab Rohmu yang lebih besar untuk kuatkanku. Tanganmu ya Tuhan tak kurang panjang saat ku angkat tanganku. Pendengaranmu ya Tuhan tak kurang tajam saat ku panggil namamu. Tanganmu ya Tuhan tak kurang panjang saat ku angkat tanganku. Pendengaranmu ya Tuhan tak kurang tajam saat ku sebut namamu. Kan terus bersuka di dalam hidupku, sebab Roh yang lebih besar untuk kuatkan. Kami dari KMJ melayani di tempat Ibu Yana 1 tahun kepergian suami tercinta. KMJ, kami